Kalau kita sudah termasuk orang yang dihukumkan oleh Allah masuk neraka, bukan karena Allah zalim, malah justru Allah maha adil. Karena perbuatan kita terjumus masuk neraka. Apa yang kita mau jawab? Apa yang kita mau bilang sama Allah? Kalau kita komplain dan marah sama Allah, Allah akan tunjukkan yang membawa masuk neraka. Inilah ucapanmu. Allah tunjukkan buku amal. Inilah ucapanmu, inilah pandangan matamu, inilah perbuatanmu. Di situ kita akan bertambah malu. Habis Allah tunjukkan kekurangan dan kesalahan kita yang belum kita sadari sampai kita mati, belum kita segera bertaubat. Tapi subhanallah, karunia Allah jamaah sekalian bagi kita, kalau kita bertaubat, Allah tidak peduli berapa banyak dosa kita. Allah tidak mau tahu berapa jumlah dosa kita. Intinya taubat, Allah janji semuanya diampuni Allah. Cukup Allah berfirman di hadis qudsi, Ya ibna Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai anak Adam, kalau engkau datang membawa sepenuh bumi dosa. Waktu saya baca hadis ini, hadis qudsi, saya mau bayangkan manusia yang bisa punya dosa sepenuh bumi, tidak bisa terbayang. Dan tidak mungkin ada seorang manusia, biarpun dosanya segitu banyak, tidak mungkin bisa mempenuhi bumi ini semua. Bumi ini luas. Belum tentu dosa semua manusia mengisi bumi semua. Tapi coba bayangkan, kalau satu orang dosanya sepenuh bumi, tapi dia bertemu dengan Allah masih beriman, dan dia malu sama Allah, jauh dari perbuatan syirik, Allah janji, la ataituka biqurabiha maghfirah, yang dosa yang menjadi sepenuh bumi aku ganti menjadi ampunan semua. Semua diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu murahnya Allah dan segitu lembutnya Allah, dan terlalu gampang soal ampunan dosa bagi Allah. Sangat mudah. Malah justru kalau kita punya dosa dan salah, Allah masih bertahan, tidak menghukumkan kita. Begitu kita punya kebaikan, Allah segera mencetak kebaikan kita. Termasuk dosa, kalau kita laku dosa, Allah menghentikan malaikat. Malaikat kan ada malaikat nuliskan dosa kita. Allah henti, stop dulu, jangan ditulis. Barangkali dia sadar, malu, taubat. Sampai ada ulama menjelaskan, sampai dikasih 1 hari kesempatan. Kalau sudah lewat 1 hari belum dia bertaubat dan rasa malu dan sadar, Allah perintahkan, mudah, tuliskan dosanya. Begitu kita besok, kita baru ingat dosa kemarin, kita langsung beristighfar dan taubat, Allah langsung perintahkan, hapuskan. Segitu gampang bagi Allah ampunan dosa itu. Masya Allah, ini ada Jabir. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini adik saya sama istrinya. Ya, silahkan duduk. Ini istri adik saya Abdul Rahman. Dia sebagai, alhamdulillah baru 2 hari datang. Mudah-mudahan insyaAllah kedatangan beliau bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Dan beliau menjadi salah satu ketua majlis Al-Quran bagi muslimat di kota Madinah. Dan Masya Allah punya keahlian dalam bidang menajar Al-Quran, terutama khusus untuk ibu-ibu yang buta huruf. Mulai dari guru najar, menajar Al-Quran,
karena beliau memiliki kesabaran dan perjuangan luar biasa. Akhirnya diberikan kepercayaan, naik ya, istilah naik jabatan ya, sampai Masya Allah sekarang diberikan kepercayaan sebagai ketua majlis muslimat untuk mengajar Al-Quran. Ya, bisa dimanfaatin. Beliau insya Allah saya harap masih bertahankan selama 6 bulan. Saya bilang tidak boleh pulang. Ini ada suaminya di sini, adik saya Abdurrahman. Kalau dari saudara saya Abdurrahman itu nomor 4 dari adik-adik saya. Kemudian anaknya 3 ini Jaber sama Baksa ini. Namanya Jaber. Ada ini juga Ragad. Kemudian yang ketiga yang baru saja melahirkan, sampai dia belum selesai sebenarnya istirahatnya dari habis melahirkan. Tapi subhanallah masih kuat untuk bisa datang demi perjuangan kita di Indonesia untuk umat Islam supaya bisa insyaallah masyarakat kita mencintai Al-Quran. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi seberapapun dosa dan kekurangan kita harus kita akui. Itu yang paling penting. Ini yang pertama. Dalam hal taubat dari dosa maksiat, yang paling utama harus kita akui. Jangan kita merasa saya tidak salah, saya tidak pernah berbuat dosa, niat saya baik, tujuan saya bukan begini, bukan maksud saya begitu. Tidak usah bermain-main sama Allah. Akuilah dosanya, tidak masalah. Malah justru Allah senang kalau kita akui dosa kita. Jadi sebelum kita minta ya Allah ampuni, harus kita iqrar. Iqrar dosa. Ya Allah, saya akui memang saya laku ini. Ya Allah, memang saya salat saya belum sempurna. Ya Allah, saya masih suka berbicara A, bicara B, bicara C. Ya Allah, saya masih suka ikut campur urusan orang lain. Ya Allah, saya masih suka iri dan dengki dan hasud. Ya Allah, sebutkan kekurangannya, dosa-dosanya, tunjukkan. Allah Maha tahu. Tapi kalau kita sebutkan sendiri, dan saya perhatiin kepada jemaah, tidak boleh sebutkan dosa kita sama siapapun, hanya kepada Allah. Biarpun itu syekh, ustaz, kiai, ulama, habib, tidak boleh kita sebutkan dosa kita. Kalau kita minta didoakan, ya minta didoakan. Habib, syekh, kiai, saya banyak dosa, tolong doanya, doakan saya supaya Allah rubahkan hati saya. Tapi jangan kita merasa terlalu percaya sama seorang dan kita sebutkan dosa saya A, dosa saya B, dosa saya C, begini-begini. Tidak akan bisa dibantu. Malah justru kita lama-lama jadi malu. Walaupun kita Allah rubahkan hidup kita menjadi jauh benar-benar lebih baik, sampai kita dikenal, menjadi da'i terkenal, menjadi imam masjid, lama-lama kiai yang kita pernah menceritakan dosa kita tetap prinsip menghormati kita sudah berkurang. Walaupun kita betul-betul sudah rubah. Begitu malah kita datang, oh inti yang dulu dosa ya, oh sekarang sudah jadi imam ya. Oleh karena itu, yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang paling pantas kita curhatkan dosa kita, karena Allah tidak akan membongkar dosa kita atau aib-aib kita. Malah justru Allah akan menutupi. Allah saat kita berdosa, Allah menutupi dosa kita, tidak menghukumkan. Apalagi saat taubat, malah justru bukan hanya Allah menutupi, malah Allah ampunikan dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semangat sungguh-sungguh. Kita ingin taubat, dan taubat itu taubat yang kafah, taubat yang nasuh, bukan sebagian-sebagian, tidak. Dari segala hal yang buruk, dari sisi pakaian, ucapan, muamalat, batin kita, lahir kita, kita rubahkan sikap, muamalat.